Akhirnya dia ke dokter tuh, Periksa. periksa. Pas itu ternyata diagnosanya yaitu rahimnya udah busuk gitu. Kak, gue lihat sosok emak tapi tangannya panjang-panjang. Yang sosok emaknya tuh rambutnya kebuka lagi, pakai ya dia bilang sih daster gitu, daster putih, tangan kukunya panjang-panjang Kak. Karena Dewi tuh berdua sama adiknya ini tuh nggak beres gitu, maksudnya kayak yang dia apa ya ngelakuin ilmu hitam itu. Oh gitu, iya itu si Dewi udah jadi tumbalnya dia dari perbuatan yang mungkin nggak berhasil gitu ya kan, buat ngejahatin aku juga atau mungkin itu ya buat tumbalin anak aku gitu kan nggak berhasil, tokonya dia tuh sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lautan Mistis bersama gua Ahmad Purna. Nah teman-teman, kita sekarang ini kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika beliau mengetahui seorang adik iparnya melakukan ritual ilmu hitam. Konon katanya ritual ini dilakukan agar mendapatkan pelanggan supaya tokoh menjadi ramai. Nah, langsung saja kita sapa untuk narasumber kita kali ini, ada di sebelah gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina ya? Iya. Halo Mbak Dina, apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Iya, Mbak Dina lumayan jauh ya dari rumah ke sini ya. Nah, Mbak Dina boleh di-spill sedikit nggak sih Mbak kejadian ini, kesaksian ini tepatnya bagaimana? Adik iparku tuh kayak apa ya, belajar ilmu-ilmu hitam gitu kan. Itu tuh dia supaya buat dipercaya banyak orang gitu dan bikin usahanya laris. Tapi kalau untuk ke arah kepesugihan kayaknya bukan pesugihan sih gitu, cuman ilmu hitam itunya yang apa namanya lebih pekat di dia gitu. Karena emang dia tuh sampai segila yang istrinya tuh dijadiin korbannya dia sendiri gitu. Rahim istrinya itu sampai dimakan. Oh my god. Oke Mbak, kita tahan dulu ya ceritanya. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke cerita Mbak Dina, untuk teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share untuk channel YouTube Lautan Mistis, boleh dibantu share, like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan video terbaru dari Lautan Mistis. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mbak Dina, bisa langsung hubungi kita di DM lautan.mistis atau juga langsung kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Nah, teman-teman, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita dengarkan bagaimana cerita dari Mbak Dina. Pasang headsetnya, seduh kopinya, mari kita dengar ceritanya. Oke Mbak Dina, jadi tadi sampai mengorbankan rahim istrinya. Iya. Jadi itu awalnya kayak istrinya tuh nggak boleh hamil gitu. Tapi ternyata ya Allah ngasih istrinya kan hamil, tapi langsung digugurin gitu. Karena sering kayak begitu, sampai akhirnya tuh rahimnya infeksi. Akhirnya kan dioperasi kan. Nah dioperasi itu ya itu apa namanya dia bilang ke dokter kalau rahim yang udah habis dioperasi itu jangan dibuang atau maksudnya dikubur dari rumah sakit. Oke Mbak, tapi saya penasaran ini kejadian di tahun berapa dan dari awalnya tuh bagaimana kok bisa terjadi? 2017 akhir. Oke. Lalu awalnya tuh bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Jadi kan dulu tuh apa namanya aku tuh nikah sama suami kedua ya. Nah
dia tuh kayak punya adik ini laki-laki, cuman satu-satunya adiknya dia yang laki, sisanya tuh yang saudara-saudara lainnya perempuan gitu. Oke. Aku tinggal bareng di rumah mertuaku sama dia kan, tapi adik iparku ini enggak, beda, dia ngontrak lumayan jauh lah rumahnya gitu, kayak ke rumah mertua tuh cuman hari Sabtu atau hari Minggu aja gitu. Oke. Nah, awal aku tahu kalau dia kayak dibilang punya ilmu lah gitu kan. Ya hal yang dia tunjukin ke aku awal-awal pas aku datang ke rumah suamiku gitu kan, waktu awalnya masih pacaran, itu dia ngelakuin hal yang bakar rokok. Tapi langsung kata dia, nih lihat nih, rokoknya gue sentil berdiri nih. Dia bilang gitu kan. Bener, berdiri, kataku itu mah kebetulan gitu kan. Ya udah, lo pengen di mana katanya, rokok ini jatuh awalnya gitu kan. Nah kebetulan ada botol di atas pagar, botol aqua kan kecil tutupnya, tetap tuh dia isep rokoknya, disentil begini, itu rokoknya tetap berdiri. Kayak yang buat aku sih nggak mungkin lah bisa untuk kedua kalinya rokok itu jatuh tepat sasaran gitu kan. Kenapa lo masih nggak percaya sama gue, kata dia. Nggak, gue percaya, udah, langsung kayak gitu kan. Nah udah tuh sampai akhirnya aku nikah, aku akhirnya tinggal nih di rumah mertua. Kebetulan kamar tuh di atas gitu, kamar mertua di bawah. Udah nikah ya kayak adik ipar biasa gitu, kita akur. Tiap malam minggu pada kumpul di rumah mertua gitu kan. Awal-awal ini tuh masih yang sedekat pokoknya deket lah gitu kan, sebelum ada kejadian dia mau numbalin anak yang aku lagi hamil gitu. Itu istrinya ini sebut aja ya, namanya Dewi. Oke. Nah si Dewi ini suka cerita gitu kan, Kak kalau misalkan lo hamil nanti gue mau ya Kak jagain anak lo gitu kan. Kok emang lo kenapa nggak hamil aja sendiri gitu kan, kalau anak gue gitu kan. Gak apa-apa Kak, gue emang belum dikasih sama Allah, kata dia gitu kan. Kebetulan dia nikah lebih dulu. Udah lama juga dia, sampai kayak 7 tahunan nikah tapi emang belum ada dikaruniain gitu kan. Terus yaudah doain aja gue cepet ngisi gitu kan. Ya udah tuh kayak yang dari awal tuh kayak pembicaraannya tentang anak gitu kan. Terus kesini-sini ya kayak aku tuh sering berdua kalau lagi di rumah mertua gitu kan, nonton TV bareng kayak gitu-gitu. Nah tiba saatnya tuh dia sakit. Aku pikir kenapa gitu kan, Kak gue sakit nih, kata dia. Emang kenapa? Ya perut gue sakit banget, kata dia gitu. Gue gak tahan deh Kak sakitnya. Ya udah periksalah ke dokter sana gitu kan. Akhirnya dia ke dokter tuh. Periksa. Pas itu ternyata diagnosanya yaitu rahimnya udah busuk gitu. Ada kayak lengket-lengket juga gitu kan, makanya nggak bisa dipertahanin nih rahimnya. Kalau enggak ya nanti dianya yang bisa meninggal gitu kan. Akhirnya diambil keputusan lah dia tuh buat angkat rahimnya. Ya kan awalnya kan aku pikir emang penyakit aja gitu kan. Aku nggak taunya dia cerita kan ke aku kalau dia tuh emang nggak bisa hamil gitu, bahkan nggak boleh hamil sama suaminya sendiri gitu. Karena tuh suaminya takut kalau nanti dia sampai punya anak gitu, amit-amit katanya cacat gitu kan. Jadi udah, lo nikah sama gue, lo tanpa punya anak pun gue terima lah gitu kan. Syarat dari suaminya. Iya. Nah tapi kan ya qadarullahnya Allah tuh ngasih gitu. Nah tapi sama suaminya selalu digugurin setiap dia hamil, ya makanya gitu rahimnya dia infeksi. Nah udah kan, terus dia juga belum terlalu cerita banyak gitu. Setelah kejadian itu kayak yang
kesian ya aku gitu kan sama dia awalnya gitu kan. Ya udahlah, makanya kalau dia lagi main ke rumah aku temenin gitu kan. Nah, udah abis dari kejadian itu, di rumah itu sering banget ada kayak penampakan ya buat aku apa ya, kayak yang baru di rumah itu gitu kan, baru tumben gitu kan. Itu pertama nyerupain mertua. Si Dewi ini kan dari kamar mandi, terus dia teriak di kamar mandi, gitu kenceng banget lah teriaknya. Pas aku tanya kenapa Dew, itu dia yang kayak lemas gitu sampai mau pingsan kan. Kenapa? Terus dia bilang itu Kak ada kepala, kata dia gitu. Ada kepala? Maksudnya? Iya Kak ada kepala, lidahnya panjang menjulur gitu. Terus keluar iler gitunya banyak gitu, liurnya gitu kan. Terus ya udah dia yang nggak mau lama-lama gitu kan. Teleponin laki gue Kak gue pengen pulang, kata dia gitu. Gue nggak mau di sini lama-lama gitu kan. Udah tuh akhirnya aku telepon lakinya jemput kan. Udah. Nah besokannya di rumah mertua lagi tuh kayak yang maaf besoknya tuh kayak ini mertua aku kan dari dapur, emang kebetulan mertua itu dagang gitu kan. Aku nggak ngelihat awalnya sosok si mertua aku ada di dapur, cuman si Dewi ini bilang ada. Kak tuh kok emak tumben banget ya, rambutnya dibuka begitu, serem banget. Maksudnya dibuka gimana? Iya kan rambut emak ngembang ya gitu kan. Dibuka gitu jadi kayak Susana, kata dia gitu. Ya biarin, mungkin dia lagi pengen kali kan aku gituin. Cuman aku nggak lihat sebenarnya gitu. Cuman cerita si Mbak Dewi. Iya, karena posisinya juga aku lagi nonton TV gitu kan. Akhirnya pas itu aku nengok kayak ini tembok, ini tinggal setengahnya doang gitu mertuaku lewat gini. Itu kelihatan baju daster ya maksudnya gitu kan. Rambutnya iya kayak keribo gitu, masuk ke dalam kamar. Tapi mertuaku nggak punya baju itu, dan mertuaku nggak pernah pakai daster. Aku penasaran kan, ketumben gitu aku lihat, aku intip gitu di balik tembok. Kan pintu kamar mertua itu juga kebuka. Kebetulan tuh kan aku lihat mertua tidur dan dia nggak pakai baju daster. Itu rambutnya juga masih keikat. Aku langsung kayak yang, Dew, itu bukan emak ya? Iya kali Kak, yuk Kak kita keluar aja yuk Kak, gue nggak berani nih, kata dia gitu kan. Ya udah kan hari itu udah tuh. Keesokannya lagi nih, main lagi nih si Dewi nih ke rumah. Kak, nanti malam kita makan-makan ya gitu kan. Iya, oke makan-makan kita. Ya udah tuh, udah ngumpul lah kan kakak ipar, adik ipar gitu semua nih di rumah. Udah pada bubar, tinggal aku emang sama si Dewi ini. Gitu. Aku naik nih ke kamar atas, si Dewi di bawah kebetulan gitu sendiri. Pas udah itu dia teriak lagi, kenapa lagi kan gitu kan. Aku lari tuh dari atas, lo kenapa Dew? Kak, gue lihat sosok emak tapi tangannya panjang-panjang. Yang sosok emaknya tuh rambutnya kebuka lagi, pakai ya dia bilang sih daster gitu, daster putih, tangan kukunya panjang-panjang Kak. Itu kayak yang mau nyamperin gue, kata dia gitu. Nggak ada Dew, nggak ada. Terus dia kayak yang nggak, gue lihat itu gitu kan. Udah tuh akhirnya mertua juga yang bilang nggak ada apa-apa gitu kan. Udah lu nginep aja deh di sini deh, nggak usah pulang karena kan juga udah malam kondisinya. Nggak mau pulang aja gitu. Ya udah Dewi nggak main-main nih,
udah lebih kayaknya 2 mingguan gitu kan. Nah tiba-tiba nih aku sama mertua nih lagi itu kira-kira kejadiannya jam 10-an malam. Jam 10-an malam mertua tuh lagi main handphone di kamar kan. Lagi main handphone. Terus itu tiba-tiba dia kayak teriak gitu. Ya kan lari kan aku juga gitu nyamperin. Kenapa mak? Terus dalam posisi yang tiduran dia gini kayak gitu kak, nengok ke atas. Dia bilang itu di atas kenapa mak? Dari tembok keluar kepala kata dia, itu yang sosok lidahnya panjang sama liurnya banyak itu. Ya mak basah nih kata dia gitu kan. Oh iya mak serem banget sih kata dia gitu. Ya ampun mak, emang apaan sih mak? Kau tahu itu apa ya? Dan langsung kayak yang nyariin gitu. Padahal itu mah di atas nggak kenapa, masih tetap tembok bersih gitu. Udah kan, udah kejadian itu. Terus jam 1:30 malamnya tuh, kebetulan aku juga masih melek gitu, lagi main-main handphone aja di ruang tamu kan. Itu suara dubuh kenceng kayak barang jatuh gitu kan. Katanya plafon jatuh runtuh nimpa mertua aku. Di mana kamar? Di kamar. Padahal kondisi plafon tuh semua masih aman bener, nggak yang rusak gitu kan. Kalau rusak mungkin iya gitu. Oh iya. Ya secara logika aja kan nggak mungkin tiba-tiba runtuh gitu kan. Itu bener runtuh langsung, tapi cuma di kamar mertua gitu. Oh udah kan tuh karena plafon itu kan tempat debu ya gitu. Mertua tuh yang kondisinya hitam mukanya gitu sama debu semua kan. Gue bilang kok bisa ya plafonnya sampai rubuh gitu kan. Mak nggak tahu deh kata dia gitu. Mak nggak mau tidur di kamar katanya gitu. Mak mau ke rumah teteh aja dia bilang gitu kan. Udah habis selesai mandi beres-beres beresin kamar gitu kan, itu karena debunya banyak banget ya. Pas pagi itu dia langsung ke rumah kakak ipar aku. Jadi untuk sementara dia di sana dulu gitu kan. Ya udah berarti kan di rumah cuman aku nih sama suami dulu kan. Pas udah gitu, udahlah ini rumah pas dicek-cek lagi gitu nggak apa-apa. Plafon yang lainnya masih aman juga, di ruang tamu, dapur semua aman. Tapi kenapa gitu kan? Nah akhirnya suami kayak yang baru cerita gitu ke aku kalau keluarganya itu emang banyak dapet kejadian-kejadian aneh itu tuh dari dulu semenjak mertua lakiku sebelum meninggal gitu. Dia juga baru cerita kalau mertuaku yang laki itu meninggal karena lehernya tuh kayak kelilit kawat berduri dari atas sini sampai sini, pokoknya gitu. Kecelakaan? Atau enggak kecelakaan, kayak dapat kiriman gitu, maksudnya dibikin orang. Iya itu katanya bapak tuh meninggalnya ya itu katanya lehernya kelilit itu kawat berduri gitu kan. Jadi bapak nggak bisa napas, dan kalau masuk minum pun aja minum itu selalu teriak. Akhirnya bapak mertua itu sebelum meninggal sempat dibawa, mungkin kalau penonton banyak yang tahu gitu ya, itu di Mama Elang tuh di daerah Cirebon. Itu dilepasin itunya kawatnya di daerah itu, di tempat Mama Elang itu. Yang wujud nyatanya itu cuman sedikit doang gitu, kawatnya gitu. Iya, wujud nyatanya ya setelah dilepas. Iya, cuman seginian aja lah gitu. Nah nggak lama dari Mama Elang itu mertua akhirnya meninggal gitu. Nah dia kan ngasih tahu ke aku gitu kan, kalau jangan terlalu deket lah sama Dewi ini kata dia gitu, karena Dewi itu berdua sama adiknya ini tuh nggak beres gitu. Maksudnya kayak yang dia
apa ya, ngelakuin ilmu hitam itu gitu. Oh, suami Mbak tahu ya Tahu, kalau adiknya. tahu, Oke. cuman ya namanya apa ya, mungkin udah besar gitu kan, dikasih tahu pun kayaknya nggak bakalan Percuma. didengar ya kan. Ya udah, kita masing-masing aja gitu intinya. Apa nggak mau yang ngurusin terlalu banyak lah urusan mereka nih, apa namanya, gua ngasih tau lo juga, kata dia, supaya lo nanti bisa wanti-wanti lah, jaga diri kalau lagi gue nggak ada gitu kan. Nah udah tuh dari kejadian itu, apa namanya, kan ada rem sedikit lah gitu ya buat aku deket sama si Dewi ini gitu kan. Tiba-tiba aku hamil nih. Aku hamil, apa namanya, pas itu ketahuan hamilnya itu malam Jumat tuh, karena abis selesai yasinan kayak ngerasa badan gak enak nih, pengen muntah-muntah gitu kan. Udah akhirnya aku tes pack, itu benar garis 2. Nah kan emang biasanya kan si Dewi itu main malam Sabtu malam Minggu itu kan ke rumah. Ya, itu dia pasti tuh nggak mungkin nggak datang lah. Terus dia lihat kan ada tes pack. Itu tes pack siapa kak? Oh iya tes pack gue gitu. Terus oh lu hamil kak? Iya nih hamil gue. Ya Allah alhamdulillah, selamat ya kak, kata dia gitu. Iya. Nah itu kondisi adik iparku yang cowok ini belum tahu. Jadi aku baru kasih tahu ke si Dewi kan. Ya apa namanya, jaga-jaga kak yang baik, kata dia gitu. Ke si Dewi. Iya insya Allah gue jaga kok pasti. Ya kan jangan terlalu capek ya, apalagi kan lo tidur di atas tuh, jangan suka naik turun tangga, katanya nanti kenapa-kenapa. Iya. Nah besok malamnya nih, malam minggunya itu apa tiba-tiba Dewi nginep. Nginep kan, ketumben dia mau nginep kan, biasanya aja nggak mau nginep karena dia takut gitu. Ya udahlah, namanya orang mau nginep masa aku larang. Lagian itu kan juga rumah mertua gitu kan. Dan di apa namanya, minggu pagi suami keluar pagi-pagi juga tuh dia buat berangkat kerja lagi gitu kan. Pas itu aku di kamar sampai siang, sekitar jam 1 siang itu aku lapar kan. Aku lapar, baru buka pintu kamar. Itu di bawah pintu sesajen, ada bunga, ada kelapa, kayak ada ayam apa mati tapi ayamnya kecil gitu, bukan ayam yang gede. Ada ya kayak sedikit darah gitu dituin. Ini apa ya, kataku gitu kan. Cuman aku nggak berani langsung keluar kan. Aku foto kan, kirim tuh suami. Aku tanya itu apaan? Kok ada di depan pintu kamar? Dia bilang jangan keluar dulu. Kenapa? Lu jangan keluar sampai gue datang, kata dia gitu. Nah nggak lama emang pulang dia. Lama pulang, ditendang kan itu sama dia. Lu tadi udah ngelangkahin belum? Belum. Emang belum keluar gitu, baru karena itu posisinya depan pintu pas gitu kan. Akhirnya sama dia, ini kerjaan adik gue nih, kata dia gitu. Rinding. Terus maksudnya kerjaan adik lo yang gimana? Iya, dia tahu nih pasti lo hamil ya. Dia langsung emosi gitu kan. Gue tahu deh. Emang lu udah ngasih tahu ya, kata dia gitu. Belum, kemarin kan istrinya lihat tes pack gue tuh. Ya gue bilang lah, pantes dia nginep di sini gitu. Ternyata dia pengen kayak gini. Udah kalau sementara ini jauh-jauh deh pokoknya dari dia. Lo ngerti ya kalau gue bilangin kalau udah lo hari ini di kamar aja, jangan turun ke bawah. Lo mau makan apa, gue beliin, gue sediain. Lo mau apa gitu. Ya udah deh, beliin makan aja sama jajanan kan, sama minum. Udah itu aku di atas tuh beneran seharian sampai mereka pulang gitu kan. Nah malamnya tuh, besok malamnya suamiku tuh ngomong gini sama mertuaku, mak tuh bilangin lah anaknya kalau emang mau jadi penjahat jangan anak gue jadi calon tumbalnya gitu kan. Ya kan aku nggak ngerti di situ maksudnya apa gitu kan. Emang masih nggak cukup apa bininya dibikin sengsara, kata dia gitu.
janganlah bilangin tolong gitu. Iya nanti gue bilangin kata emaknya gitu kan. Nah di atas kayak yang aku tuh rasa penasaran gitu kan, kenapa sih, maksudnya apaan sih gitu kan. Ya emang lu nggak sadar itu si Dewi itu suka keguguran, kata dia gitu berkali-kali. Itu bukan keguguran, digugurin katanya gitu sama adik gue. Dia ngomongnya gitu tuh. Maksudnya iya, adik gue kan nganut ilmu hitam supaya tokonya laris tuh, supaya dia dipercaya sama orang-orang gede gitu, maksudnya kan orang-orang kaya. Oh gitu. Iya, itu si Dewi udah jadi tumbalnya dia. Makanya Dewi mau laga kayak gimana, diem aja kan katanya adik gue. Ya maksudnya kayak dari cara berpakaian gitu kan. Pokoknya yang ya nggak mungkin kita dilakuin hal kayak kenakalan di depan mertua itu, si Dewi itu berani dan selalu dibela gitu sama adik iparku gitu kan. Nah dari situ maksud aku tahu gitu kan kalau ternyata mereka melakukan itu demi usahanya gitu. Terus pas udah tuh kan kayak setiap Dewi dateng sama adik ipar aku juga gitu yang cowok, aku tuh selalu alasan gitu kan. Terus dia bilang, kenapa sih Kak kalau jadi berubah gitu kan. Dia menyadari. Iya, nggak apa-apa, gue emang lagi pengen sendiri aja gitu kan, lagi pengen ini mungkin bawaan hamil gitu kan. Oh iya sih Kak, kata dia gitu. Nah waktu itu malam Sabtu depannya lagi gitu kan, aku kebetulan lagi di ruang tamu. Aku di ruang tamu itu memang kondisinya mau maghrib gitu kan. Tiba-tiba ada yang ketok pintu gitu kan. Bapak-bapak pakai baju koko tapi yang udah lusuh gitu warnanya. Gitu kan. Assalamualaikum, dia bilang gitu. Ya udah aku jawab waalaikumsalam gitu. Bukain pintu kan. Ya Dek, bener ini rumahnya, sebut aja ya adik ipar aku, Rizky lah gitu kan. Rumahnya Rizky ya gitu kan. Iya, aku bilang. Kenapa ya Pak? Iya, saya mau cari Rizky. Oh sebentar ya Pak, saya teleponin. Itu aku telepon gak diangkat-angkat. Tapi selang beberapa menit gitu, kayaknya gak nyampe 5 menitan, datang adik iparku. Ngapain lu datang ke sini? Gak ada urusannya gue sama lu ya. Langsung kayak gitu. Bentak si yang bapak-bapak itu. Maksudnya apa ya? Terus si bapak-bapak itu tiba-tiba langsung pergi aja. Lo kok pergi gitu kan? Si Rizky ini kayak yang, ngapain lu pakai datang-datang kesini? Gak usah datang-datang kesini gitu kan. Kok lu tahu sih ada? Gue tahu sebelum lo datang. Kayak yang dia ngoceh-ngoceh gitu kan. Ini aku kayak yang, apa sih kok dia tahu ya ada yang datang? Padahal teleponku nggak diangkat. Aku tuh nggak ngechat dia, cuman telepon kan. Si bapak-bapak itu nggak lama hilang. Nggak jauh dari, kan emang aku lihat juga gitu kan. Hilang. Bapak-bapak itu, aku nggak tahu itu siapa gitu dan maksudnya apa datang ke rumah nyari dia gitu. Kayak yang aku makin malah bertanda tanya nih ya kan, besar gitu di rumah ini maksudnya apa sih gitu kan. Sering kayak ada yang ngetok pintu gitu setiap mau maghrib gitu. Terus kayak yang ngelongok aja, dan kan emang posisi pintu kacanya gede gitu, kayak ngelongok gitu. Pas aku buka pintu itu nggak ada orang gitu. Aku kayak yang Allahu Akbar, ini apa sih gitu kan, apa sih yang sebenarnya terjadi lagi gitu. Terus udah dong, akhirnya kayak suami bilang, udah lo jangan pikirin lah hal-hal yang kayak gitu, itu emang udah sering terjadi, sering ada yang datang ya ke rumah, kata dia gitu. Iya, datang pas mau maghrib kan. Iya, gue juga heran itu siapa yang sering itu. Ternyata itu udah dari dulu katanya, dari awal-awal dia kayak mau belajar ilmu hitam itu gitu.
Itu si sosok itu sering datang nyari adik iparku. Rizky itu. Nah, udah tuh kan kayak yang aku nih udah semakin besar hamilnya gitu. Dia masih belum berhasil buat ngedeketin aku secara deket lagi gitu. Aku karena udah sering kayak menjauh, aku juga udah lebih kalau kayak keluar baliknya udah pas bareng sama suami aja gitu. Jadi demi ngamanin perut aku, anak yang ada di perut gitu kan. Udah akhirnya aku lahiran. Tapi sebelum lahiran ini aku pindah ke kontrakan baru gitu kan sama suami. Aku nggak ngasih tahu mertuaku, aku nggak ngasih tahu kakak iparku, adik iparku, nggak ngasih tahu teman-temanku tempat tinggalku itu di mana. Nggak ada yang aku kasih tahu. Nah, pas lahiran keluar dari rumah sakit, kayaknya itu masih 10 hari deh gitu. Itu tiba-tiba ada lagi sajen itu di depan rumah. Kontrakan itu. Padahal nggak dikasih tahu ya. Nggak, aku nggak ngasih tahu. Nggak ada yang tahu. Itu sajen yang sama kayak yang waktu awal hamil. Tapi di situ ada foto anak aku. Shock dong aku ya kan, karena aku udah tahu yang kemarin itu itu sajen gitu. Terus aku taruh kan anakku. Aku tebalikin lagi, aku tendang lagi gitu. Terus aku ambil foto anak aku, itu aku bakar langsung fotonya. Kayak, tapi yang aku pegang fotonya itu nggak terkena apa-apanya gitu kan. Aku juga takut maksudnya kalau sampai kena kayak bunga atau yang dia siapin itu. Kenapa aku bisa tahu itu juga dari adik ipar aku gitu. Tiba-tiba juga ada temen dari suami datang. Dan dia cuman kayak ngasih unjuk status WA-nya adik ipar aku doang. Rizky. Katanya, lihat apa yang udah lu milikin sekarang udah cukup sampai di sini, nggak bakalan bisa lu milikin lagi gitu kan. Kayak sekarang kan dia iri gitu kalau aku tuh bisa punya anak, dia enggak gitu kan. Tapi suamiku juga masih yang ya udah diemin aja nih, siapa sih yang ngasih tahu kita di sini gitu kan. Kita kan juga, gue sengaja bawa lu pindah tanpa ngasih tahu siapa-siapa tuh, gue takut ada hal yang kayak gini. Nah, semenjak si Rizky ngirim kayak gituan kan, itu di rumah kontrakan rasanya panas banget. Yang awalnya adem tuh panas banget. Sampai kayak, aduh gue gak kuat deh kalau di rumah begini nih. Gue mendingan pulang deh ke rumah nyokap gitu kan. Dia bilang, ngapain kata dia gitu. Udah besok kita cari kontrakan baru lagi aja. Ya udah bener, gue gak mau di sini ya. Iya. Itu kita pindah lagi tuh kan. Padahal baru banget kontrak, pindah. Di tempat yang aku tempatin itu awalnya kayak seminggu tinggal di situ biasa aja gitu ya. Nah, pas udah kayak sebulan, wah sosok itu ngeganggu parah banget, kayak kuntilanak banyak gitulah. Udah kayak di situ aku juga udah nggak kuat kan. Akhirnya aku pulang ke rumah orang tua. Kayak nggak mau ada lagi gitu kayak ngalamin gangguan-gangguan itu. Udah gitu si Rizky tuh dari perbuatan yang mungkin gak berhasil gitu ya kan, buat ngejahatin aku juga, atau mungkin itu ya buat tumbalin anak aku gitu kan, gak berhasil. Tokonya dia tuh sepi, malah dia jadi banyak masalah gitu kan, sampai terlilit hutang gitu. Itu wah bikin dia tuh kayak yang jadi kayak nyusahin mertuaku gitu. Tokonya tuh kan emang kosong ya, namanya barang keluar gitu, uangnya nggak ada. Itu dia minta modal lagi akhirnya sama mertua gitu. Kayak yang apa sih, lu bukannya ngelakuin itu buat usaha lu, tapi kenapa bisa gagal gitu kan usahanya.
bangkrut gitu, bisa dibilang itu bangkrut gitu. Iya. Kalau nggak ada suntikan dana dari mertua gitu kan. Oke. Setelah lo ngejalanin yang hal-hal begitu gitu, ngorbanin anak dan istri gitu ya kan, lo nggak dapet apa-apa juga. Akhirnya ya mereka cerai. Iya, mereka cerai karena istrinya juga mungkin nggak mau ya dalam kondisi miskin gitu kan, harta si Rizky ini habis gitu aja. Nah, Rizky pulang tuh akhirnya ke rumah mertua, tapi di situ akhirnya terjawab semua gitu kan. Oh, dia cerita? Sebenarnya bukan cerita, kayak dia pas pulang dia kayak ngebawa bungkusan gitu. Oke. Yang dikasih ke mertua aku, bilang ini dulu punya bapak, katanya gue begini gitu kan, itu gue diajarin sama bapak. Oke. Gue juga tahu kenapa bapak sakit sampai dililit kawat berduri itu gitu kan. Itu sama satu teman kantornya bapak katanya, karena bapak itu sempat naik jabatan di kantornya, itu nggak bilang juga ke keluarga di rumah, sampai emak tuh nggak tahu gitu kan. Yang tahu cuman si Rizky, karena Rizky anak kesayangannya gitu. Terus ya gue sampai tahu kayak ilmu-ilmu begini semua juga dari bapak katanya gitu. Dan gue udah capek, rumah tangga gue udah hancur, ini gue balikin deh mak. Begitu kata maknya, buat apaan gue gini-ginian gitu, buang sono katanya gitu kan. Terus ya udah, kata dia kalau lo nggak mau gue buang, kata dia gitu. Tapi sama dia ternyata nggak dibuang, malah taruh di depan rumah gitu kan. Itu setelah dibuka bungkusnya gitu sama mertua, itu ada duit isinya, kayak ada kertas juga, kertas kayak mungkin itu dari bapaknya mertua gitu kan. Minta maaf gitu, yang istilahnya sama anak istrinya nih, kalau bapak tuh nggak jujur, dia cuman ngasih tahu si Rizky. Oh, ada surat. Iya. Gitu. Nah, tapi yang aku aneh, kenapa duitnya nggak diambil aja ya sama si Rizky gitu kan. Padahal kan si Rizky juga butuh uang gitu. Banyak duitnya? Kurang lebih waktu itu jumlahnya ada 5 juta. Di tempat bungkusan itu. Yang Rizky tahu malah dulu tuh cuman kayak kertas-kertas aja gitu kata dia bungkusannya, makanya dikasih balik ke emak. Mungkin emak butuh kali gitu kan. Dan ternyata ya benar sih ada yang dibutuhin di situ, kayak dokumen-dokumen mertua kan, duit pensiunnya gitu kan, yang buat diurus, itu ternyata ada di situ semua. Baru diurus setelah Rizky pulangin itu gitu. Dan Rizky juga cerita sosok yang suka datang ke rumahnya kalau maghrib itu, itu sebenarnya dia mau kayak ngasih tahu ke emak gitu, itu emang bisa dibilang suruhan dari bapaknya gitu, yang baik, maksudnya orang baiknya gitu, yang mau nyelamatin keluarganya ini dari perbuatan si Rizky gitu. Si bapak sebelum meninggal gitu. Ya udah dari situ ketahuan semuanya. Ternyata Rizky sampai segitu gilanya, rahim istrinya sendiri aja bukan dikubur kan, abis dioperasi ternyata dimakan sama dia. Dimakan? Buat ngelakuin itu, ilmu hitam itu. Gokil. Iya udah, pokoknya setelah itu ya kan, karena suamiku meninggal juga kan. Iya, suamiku meninggal, ya akhirnya aku lost contact lah sama keluarga yang. Iya. Tapi saya penasaran ya mbak, maksudnya yang waktu mbak mau ditumbalkan juga itu ya, anaknya itu ya, berarti tumbal dia itu emang sosok bayi. Iya, kayaknya bayi gitu, karena emang bener si istrinya hamil itu selalu keguguran. Maksudnya digugurin ya kalau dia ya. Udah berkali-kali istrinya padahal nggak mandul.
Berarti seandainya Mbak ngelewatin Sajen itu, Ya mungkin mungkin bisa terjadi. jadi. Tapi dia nggak cerita yang tentang Mbak itu pas setelahnya. Ya kan gini kan, emang Sami juga bilang maksudnya udah diemin aja gitu, jangan mungkin dia juga nggak mau kan ribut ya, takutnya kalau aku ngomong gitu dia nggak terima gitu kan, seakan-akan aku nuduh jatuhnya gitu. Jadi udah aku diemin aja. Ya aku mikirnya orang jahat kayak gitu biar Allah aja yang balas. Ternyata benar kan, Allah balas, dia dibuat bangkrut gitu, berpisah sama istrinya. Insya Allah sih. Tapi dari situ Mbak timbul trauma atau enggak sih? Dari hal-hal kesaksian Enggak. Mbak begitu? Enggak, kayak ya buat pelajaran. Ternyata bukan orang lain aja gitu ya yang jahat, keluarga sendiri aja masih bisa numbalin keluarga lagi gitu kan. Jatuhnya kan aku keluarganya dia juga gitu kan. Iya. Jadi Mbak sampai sekarang itu tahun berapa tadi? 2017 akhir. 2017. Berakhir itu di tahun berapa kisah itu? Sampai suami Mbak meninggal tuh di tahun? Anakku lahir di 2020. 2020. Suami meninggal? Iya 2020. Pas aku nggak lama lahiran. Jadi pas baru pindah tuh kan pindah ke kontrakan lagi. Iya itu meninggal dia di situ. Ya luar biasa sih Mbak ceritanya. Karena kecelakaan ya, tapi bukan karena hal yang dibuat oleh Rizky kan. Jadi sampai sekarang Mbak lost contact dengan keluarga. Lost contact. Dari suami meninggal udah kayak yang aku nggak mau berurusan sama keluarga mereka gitu kan. Sempet sih Rizky bilang udah anak lo sini gue yang ngebesarin gitu. Oh enggak, makasih. Biar gue nyari duit susah payah juga gitu kan. Lebih baik ya gue anak sama gue. Sekarang usia berapa anaknya? Mau 5 tahun. Masya Allah, sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Ya pemirsa atau teman-teman, itulah cerita dari Mbak Dina ya Mbak. Semoga apa yang menjadi pengalaman Mbak Dina menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua juga mendapatkan hikmah dari setiap kejadian yang ada dalam hidup kita. Bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang narasumber seperti Mbak Dina, bisa langsung hubungi kita di kontak DM lautan.mistis atau hubungi kita langsung di kontak WhatsApp yang sudah dilampirkan di kolom deskripsi. Nah teman-teman, saya Ahmad Purna dan Mbak Dina pamit undur diri. Bila mana ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, mohon maaf. Dan tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.